Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan beberapa fungsi yang ada di dalam TP-Link emulator. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febrianti Nugroho dari kelas TKJ 4, nomor absen 10. Saya Andika Oktaviansyah, kelas TKJ 4, nomor absen 5. Saya Iqbal Yanasari, kelas TKJ 4, nomor absen 16. Saya Biantoro Tuni Teguh Sutrisno, kelas TKJ 4, nomor absen 8. Yang pertama adalah quick setup ya. Quick setup adalah fungsi paling pertama dan yang paling gampang sih ya di TP-Link emulator. Walaupun kita nggak paham tentang TP-Link atau koneksi-koneksi, kita masih bisa menyelesaikan step by step-nya dengan gampang ya. Pertama kita klik next. Yang pertama itu titik akses ya. Dalam mode ini perangkat kita itu bisa dihubungkan ke jaringan kabel dan mengubah akses kabel menjadi nirkabel yang dapat digunakan bersama oleh beberapa perangkat, terutama untuk rumah, kantor, atau hotel, di mana hanya jaringan kabel yang tersedia. Terus kita klik next. Selanjutnya itu wireless setting ya. Yang pertama itu ada wireless network name atau SSID. Itu nama perangkat wireless kita nanti. Kita bisa isi terserah sih sebenarnya, mau kalian isi apa terserah mau kalian. Terus wireless security mode, ada mau secure WPA atau WPA2 PSK atau secure WEP atau no security. Kalau mau pakai yang paling aman pakai mau secure. Kalau mau pakai yang biasa pakai secure. Kalau nggak mau pakai password sama sekali ya no security. Virus passwordnya kalian bebas karena di sini cuma pakai emulator jadi nggak perlu ya. Next. Selanjutnya ada network setting ya. Di network setting itu ada DHCP server, IP address, subnet mask, sama change the login account. Pertama DHCP server. DHCP server itu fungsinya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan server ya. Jika kalian menonaktifkan server, kalian itu harus memiliki server DHCP lain di dalam jaringan. Kemudian ada IP address. Kalian hanya tinggal memasukkan alamat IP yang ada di dalam sistem kalian ya. Kalian bisa cek di pokoknya kalian cek sendirilah. Terus ada subnet mask. Subnet mask itu kode alamat yang menentukan ukuran jaringan. Biasanya ya 255.255.255.0 itu biasanya digunakan sebagai subnet mask. Di sini DHCP servernya kita enable, terus ini kita biarin aja kayak gini karena ini pakainya TP-Link emulator ya. Terus change login account, no aja udah no. Terus next. Nah, terakhir itu ada finish ya. Kita bisa melihat hasil dari step by step yang kita lakukan di quick setup. Pertama ada wireless setting-nya. Pertama operation mode-nya access point, wireless security mode-nya mau secure WPA/WPA2 PSK, wireless password-nya ya 123456778. Terus ada network setting, login account-nya admin atau admin. LAN IP address-nya 192.168.0.254, DHCP server-nya disable. Kita bisa save atau bisa langsung reboot aja ya. Bentar. Nah, kalau udah selesai, kalau bukan pakai emulator, kita bisa klik reboot. Terus ini klik OK. Terus nanti ini bakal ganti. Websitenya bakal ganti karena ini pakai TP-Link emulator, jadi nggak akan terjadi apa-apa. Oke. Selanjutnya adalah fungsi network. Masuk ke LAN. Dalam LAN kita bisa melihat MAC address dan juga tipe. Tipe ini kita bisa ubah dari statik menjadi dinamik ataupun sebaliknya. Kedua ada IP address. Di
sini kita bisa mengisikan IP address yang kita inginkan jika kita memilih tipe statik, ataupun kita bisa otomatis mendapatkan IP address jika kita memilih tipe dinamik. Subnet mask akan otomatis mundur jika IP yang diketik ataupun IP yang diberikan dari dinamik. Kemudian yang terakhir adalah gateway. Gateway akan mundur secara default. Yang pertama, jaringan nirkabel. Masukkan nilai hingga 32 karakter. Nama yang sama harus ditetapkan untuk semua perangkat nirkabel di jaringan Anda. Kedua, pilih wilayah Anda dari daftar pull down. Bidang ini menentukan wilayah di mana fungsi nirkabel AP dapat digunakan. Mungkin ilegal untuk menggunakan fungsi nirkabel dari AP di area lain selain yang ditentukan dalam file ini. Jika negara atau wilayah Anda tidak terdaftar, harap hubungi badan pemerintah setempat untuk mendapatkan bantuan. Yang ketiga, channel. Kolom ini menentukan frekuensi operasi mana yang akan digunakan. Tidak perlu berganti saluran nirkabel, kecuali jika Anda melihat masalah interferensi dengan titik akses terdekat lainnya. 4. Mode. Kolom ini menentukan mode nirkabel di mana AP bekerja. 5. Channel width. Bandwidth dari saluran nirkabel. 6. Aktifkan radio nirkabel. Radio nirkabel AP dapat diaktifkan atau dinonaktifkan untuk mengizinkan atau menolak akses stasiun nirkabel. Jika diaktifkan, stasiun nirkabel akan dapat mengakses AP, dan jika tidak, stasiun nirkabel tidak akan dapat mengakses AP. Yang terakhir, ketujuh, aktifkan siaran SSID. Jika Anda memilih kotak centang, aktifkan siaran SSID. AP akan menyiarkan namanya di udara. Pastikan untuk mengklik tombol simpan untuk menyimpan pengaturan Anda di dalam halaman ini. Tahap keempat yang akan kami jelaskan adalah wireless security. Ini adalah bagian yang mengatur keamanan dari wireless yang kita buat. Ada beberapa opsi keamanan, salah satunya adalah Double Security. Ini memungkinkan kita untuk terhubung ke access point tanpa melalui proses enkripsi, membuatnya rentan. Karena itu, lebih disarankan untuk menggunakan 3 opsi lainnya. Yang satu adalah WPA 2 personal. Ini bisa digunakan untuk perumahan maupun bisnis kecil. Dan lebih mudah diatur dari berbagai segi. Yang kedua adalah WPA 2 Enterprise. Ini biasa digunakan untuk perusahaan besar. Pertama, kita perlu menyiapkan database yang menyimpan data, username, dan password sebelum kita dapat menggunakannya. Ini jauh lebih rumit dalam hal penyetingan dibandingkan WPA 2 personal. Yang ketiga adalah WP. Ini adalah produk yang lebih dahulu muncul dibandingkan WPA. Tentu saja, WP ini memiliki tingkat keamanan yang lebih rendah dibandingkan WPA. Cukup sekian penjelasan beberapa fungsi TP-Link dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata mau dimaafkan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.